Itu bagaimana, Pak? Koordinator apa? Koordinator penanganan karhutla. Tidak ada. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, apa isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang membuskan isunya Di itu? media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Iya. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu loh jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Karena kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas. Ini acara pernikahan ini loh. Update Bapak Presiden Mas rencana ke NTT update-nya seperti apa Mas? Sedang dipersiapkan. Dalam waktu dekat insya Allah pasti akan kesana. Besok atau lusa? Nanti kita kabarin. Yang dekat ya Pak. Ya. Masa Karhutla itu sampai ke negara tetangga, Mas, ada komunikasi Apa? dengan Karhutla itu sampai negara tetangga. Apakah ada komunikasi Mas dengan negara tetangga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut? Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah karhutla ini. Pemerintah akan membentuk satgas kayak di Aceh gitu kan untuk karhutla ini, penanganan karhutla. Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya. Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan ya, beberapa peralatan termasuk heli untuk waterbombing, kemudian termasuk sampai APD dan penambahan pasukan semua sedang dikerjakan, dan hari ini penambahan personil dari 3 batalion juga sudah berada di lokasi. Kita sama-sama kita keroyok. Insya Allah nggak perlu kita bikin satgas. Pejabat setingkat menteri tadi dari mana sih Mas? Yang ditunjuk untuk apa membagi? Ya ada Pak Menko, ya, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah kita bagi semua, ada Kasat juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita di cepat. Oke, cukup ya, cukup.
72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi, memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan kemudian melakukan pembakaran. Polri akan terus hadir bekerja secara profesional dan tegas untuk memastikan setiap peristiwa karhutlah ditangani secara sesuai dengan SOP yang berlaku serta mencegah kejadian serupa terjadi. Bahwa proses penegakan hukum ini tentunya bagian dari preemptive strike, yang mana para pelaku kita lakukan pengamanan, kita lakukan penahanan supaya mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan lagi ke depan, setidaknya di masa kemarau ini, yang mana sangat sensitif apabila terjadi pembakaran, sangat sulit untuk dipadamkan terkait kurangnya sumber-sumber air di lapangan. Kami juga menegaskan akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Sekali lagi kami berkomitmen seluruh penyelidik dan penyidik di jajaran Polri bahwa kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sehingga diperoleh kepastian hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat yang lain. Saya kira itu demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut Tipiter Bareskrim Polri. Rekan-rekan, tadi ada gambar ya yang terkait dengan inovasi menyesuaikan dengan geografis di lapangan. Ini contohnya kendaraan kendaraan Polri itu roda 2 yang bisa menjangkau dalam bentuk jenis trail, kemudian dimodifikasi sebagai pemadam api karhutla, di mana alat pemadamnya itu bersifat mobile, portable ya, karena menyesuaikan dengan jangkauan yang akan dijangkau. Ada lagi ini juga jenis ATV 4 roda yang kecil, kemudian juga digunakan secara modifikasi untuk menjangkau sampai dengan ke seluruh daerah potensi-potensi kerawanan karhutlah. Ini sebagai satu wujud bahwasannya Polri berkomitmen dalam penanggulangan ini dengan segala infrastruktur dan kemudian bisa memitigasi karhutlah ini. Baik, itu rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Irhami. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media. Sekali lagi silakan bertanya dan kemudian sama-sama kita untuk memberikan awareness, kesadaran pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para masyarakat di daerah rentan kebakaran hutan dan lahan. Kami persilakan. 1, sebelah kanan saya sebutkan nama dan medianya, nanti pertanyaannya ditujukan kepada siapa. 1 lagi, 2, 3. Segmen 1 ini saya ambil 3 dulu ya. Nanti mekanismenya bertanya langsung kami jawab, yang lainnya nanti baru dipertanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Sultan dari bisnis.com. Mau menanyakan ke Pak Irhami. Tadi kan ada sekitar 72 tersangka. Nah itu dia tadi alasannya itu membuka lahan untuk salah satunya penanaman sawit. Itu dia perorangan atau memang dia terafiliasi atau disuruh oleh perusahaan tertentu untuk membuka. Lalu mereka ini sejak kapan melakukan pembukaan lahan ini? Apakah memang sudah direncanakan atau secara insidental mereka tuh langsung membuka lahan gitu? Kemudian itu aja nih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sultan. Silakan untuk Direktur Tipiter untuk bisa menjawab. Dari gimana? Baik, Mas Sultan ya. Kami jawab langsung bahwa 72 tersangka tersebut sesuai hasil pemeriksaan
tersangka dan para saksi memang kebanyakan mereka sengaja membuka lahan, kemudian melakukan pembakaran. Ini kan musim kemarau akibat El Nino yang sangat panjang dan sebagainya. Dia untuk mempermudah untuk pembukaan lahan tersebut biasanya sudah ditebang mereka mulai dari Riau, Jambi, Kalbar, Kalsel, Kalteng. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan lalu itu mereka sudah tebang. Makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya. Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar. Selain itu, pasca pembakaran itu tanahnya menjadi lebih subur karena hasil pembakaran abu dan sebagainya itu bisa menjadi pupuk. Makanya ini menjadi favorit untuk mereka melakukan modus seperti ini. Akan tetapi kami tetap berkomitmen dengan integritas dan kemampuan yang ada kami, walaupun antara jumlah pembakaran dengan personil itu juga cukup timpang. Akan tetapi kami skala prioritas akan kami bagi untuk melakukan penegakan hukum, mengejar pelaku-pelaku baik individu ataupun korporasi yang terlibat. Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya. Apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran. Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta, bukti, transaksi ataupun eviden-eviden lain akan kami cari apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain ataupun korporasi yang memerintahkan pembukaan tersebut. Demikian, Mas. Pak, satu lagi maaf berikan. Jadi secara umum dari 72 tersangka ini itu rata-rata dampaknya terhadap perusahaan itu berapa hektar? Apakah tadi disampaikan itu 2 hektar rata-ratanya atau mungkin bisa lebih luas dari itu, Pak? Khususnya di Kalbar itu kan ada perda yang mengatakan boleh 2 hektar. Akan tetapi yang dibakar 2 hektar dampaknya bisa sampai kemana-mana, nggak bisa dikendalikan. Kondisi kemarau panjang El Nino seperti ini, air tidak ada, kemudian kondisi tanah, kondisi kayu-kayu yang sisa ditebang ini kering, tentunya siapa yang bisa mengendalikan untuk 2 hektar ini? Kami pastikan, kami berkomitmen tetap dilakukan proses penegakan hukum untuk menjaga lingkungan-lingkungan lain ataupun areal-areal yang lain agar tidak dilakukan yang sama. Kalau 2 hektar seluruh Kalbar itu semua 2 hektar, tentunya juga seluruhnya terbakar nantinya. Demikian, Mas.